Sungguh kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami. Dari waktu ke waktu Engkau senantiasa melindungi, menjaga, menyertai kami. Sungguh tak ada yang mustahil bagimu. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan luar biasa yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu, dan bersama-sama pula kami Engkau akan sapa dengan firman-Mu melalui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Tuhan, biarlah Kau berkati kami semua. Kami yang menyampaikan, kami yang mendengarkan, kami semua haus akan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami dikasihi, dihargai oleh Engkau Tuhan Yesus apa adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Shalom. Saya berterima kasih atas kesempatan luar biasa. Silakan duduk ya. Kita bisa berjumpa pada saat ini. Suami saya tidak bisa datang, tapi dia mengucapkan kirim salam buat kita semua. Nah, kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin perkenalkan dulu. Barangkali berpikir ini siapa ya? Nah, saya kenalkan dulu, boleh saya kenalkan ya. Saya ada gambar-gambar tuh keluarga saya. Saya mati. Lupa kecamatan. Ini keluarga kami. Keluarga suami saya ini orang Manado. Ada yang Manado di sini? Ada yang Sumatera? Ada yang Maluku? Ada. Ini Kahana Maluku. Yang dari Jawa pasti banyak ya Pak. Sebenarnya banyak dari Jawa. Ada yang dari NTT? Ada. Oh ya. Dari Indonesia ini kaya memang luar biasa ya. Nah, ini keluarga saya ini waktu anak saya menikah. Jadi ini anak saya, ini suami saya, ini yang paling dari sebelah sini, ini Yoel, namanya Yoel. Kemudian ada Yohana, ada suami saya, ada Yosua yang paling besar. Kemudian saya dan Yohana, dan ini calon suami anak saya Yohana. Nah, kenapa saya kasih nama Ye? Depannya anak saya semua itu ada 4, namanya Ye. Karena saya begitu mencintai yang namanya Yesus. Pokoknya begitu lahir, pokoknya saya kasih nama Yesus semua depannya. Giliran anak keempat sudah bingung yang mana nih Ye lagi kan. Lahir ini Dede, Yunika aja, Yunika dari Eunika kan. Jadi saya kasih nama tuh Yunika aja. Nah, jadi itu sejak kapan? Kalau kita bertanya pada diri kita masing-masing, sejak kapan sih kita mengenal Yesus? Mungkin kita punya jawabannya masing-masing. Saya kenal Yesus sejak dari kecil, dan kalau saya kenal secara pribadi itu tahun 78. Saya mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, bukan baru saya lihat Tuhan Yesus, tapi Roh Kudus begitu menguatkan saya ketika saya membaca sebuah buku dari Billy Graham, Damai dengan Allah. Ya kan, buku itu mengguncang saya karena saya rasa saya ini orang baik. Mungkin ada di sini juga merasa dari kecil dia baik, dia nggak pernah salah, dia nggak pernah nakal pada orang tua, dan saya merasa saya ada di tempat itu. Saya nggak seperti dia ketua pemuda, tapi kalau lagi berdoa dia ngobrol-ngobrol, misalnya kan. Padahal saya nggak sadar itulah kesombongan saya kan. Saya merasa diri lebih baik dari dia. Itu sudah sombong sebenarnya, tapi saya nggak sadar waktu itu. Nah, akhirnya ketika saya baca buku itu sebenarnya ayah saya waktu ke bangunan rohani, kalau nggak salah dari Stephen Tong ya, waktu itu ada bangunan rohani di lapangan, sebuah lapangan tak jauh dari rumah saya. Ayah saya pulang, ayah saya taruh buku itu setumpuk di atas meja. Sengaja dia, mungkin tempat saya lewat-lewat dia taruh itu. Setiap saya lewat saya tertarik dengan Damai dengan Allah. Hari pertama belum, hari kedua emangnya saya musuhan dengan Allah. Kok saya mesti berdamai? Hari berikut belum saya baca, lama-lama saya ambil juga kan. Begitu saya baca, di situ dijelaskan, Esther, kamu tuh orang berdosa. Hah? Masa saya orang berdosa? Itu yang penciptamu yang bilang. Itu Roma 23 ayat 23, terbuka lebar-lebar, seolah-olah itu perkataan Tuhan itu menyerang saya secara pribadi dan menggetarkan jiwa saya. Kamu orang berdosa. Nah, kalau ada di antara kita saat ini yang merasa kita baik-baik, ingat lagi lah itu Roma 3 ayat 23, Anda itu orang berdosa sama seperti saya. Terus saya bilang, tapi Tuhan, tapi dulu kan, saya kan begini, saya kok sombong banget di hadapan Tuhan. Tapi kembali lagi ayat itu berbicara, kamu berdosa. Terus dalam buku dijelaskan bahwa hanya ada satu jalan keselamatan. Itulah kira-kira bulan Juli tahun 78 saya berdoa secara pribadi, Tuhan, saya akui Tuhan benar, hanya Engkau jalan, tidak ada yang lain. Saya berdosa Tuhan. Hari itu, malam itu saya merasa ada aliran seperti aliran listrik itu memenuhi hati saya dan sukacita yang luar biasa.
Hari itu, saya nggak tahu tanggalnya, lupa, tapi kira-kira bulan Juli. Nah sejak saat itu, yang saya heran pagi-paginya saya bangun ya, kan zaman dulu itu zamannya orang muda, saya kelas 2 SMA pada waktu itu, tempel-tempel poster. Sekarang betul enggak ya, zaman dulu itu penyanyi-penyanyi entah dari mana-mana kita tempel gede-gede itu fotonya. Kita bangga sekali. Terus saya paling hobi baca apa? Komik Kopingho. Masih ingat gak zaman-zaman dulu? Ada komik yang jilidnya banyak sekali kan? Itu lebih saya cinta daripada baca Alkitab. Alkitab pun tidak pernah saya baca. Saya cuma tahu Kejadian, Keluaran, Imamat. Saya nggak tahu kalau ada Mika, ada apa, nggak tahu sampai SMA. Kemudian paling-paling depannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya nggak tahu lagi ada apa di dalamnya. Tapi pagi hari itu, nggak tunggu lama-lama saudara, pagi hari itu juga saya merasa ini semua nggak beres nih, dinding saya nih, cabut semuanya, saya bakar semuanya. Itu saya pikir-pikir kuasa dari mana ya? Kalau menurut saudara kuasa dari mana ya? Dari Tuhan, Roh Kudus tuh menyadarkan saya. Kemudian saya ganti semua perkataan Tuhan Yesus. Tiap hari saya pulang sekolah, saya rindu pulang cepat, saya baca mulai dari Matius. Segala apa yang Tuhan Yesus bilang saya kasih merah-merah. Pokoknya saya mau bikin apa yang Tuhan mau, saya melakukan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mati di salib buat saya. Saya coret semua dan saya tulis, saya tempel di dinding. Jadi tiap hari saya baca firman Tuhan di dinding, di dapur saya tempel, di lemari, di mana-mana saya tempel itu ayat-ayat firman Tuhan. Sungguh saya rasa suatu perubahan yang ajaib ketika kita berjumpa dengan Yesus. Nah, sejak itu kalau Anda melihat ini anak-anak sudah besar. Nah, foto berikutnya ada dua orang yang cukup mempengaruhi saya dalam pelayanan, itu adalah Bapak dan Ibu Hit. Nah, saya nggak usah ceritakan bagaimana, tapi orang tua ini sangat mempengaruhi saya karena ketika saya berumur kira-kira 18 tahun, 19 tahun, saya bergabung dengan Ibu Hit. Mereka ini orang Amerika. Mereka ini datang meninggalkan segala-galanya di sana. Ibu Hit ini anak tunggal. Tapi mereka punya visi untuk menyebarkan, memberitakan kasih Tuhan di Indonesia. Jadi mereka datang ke Indonesia. Pak Hit sebagai dosen luar biasa di ITB saat itu, Ibu Hit sebagai pelayan pendidikan anak-anak. Dan mereka mendirikan sekolah Alkitab Tiranus, di mana Ibu Destrina juga menjadi mahasiswa. Saya juga dari situ, walaupun saya lulusnya lama sekali, karena skripsinya nggak jadi-jadi, gitu kan. Tapi saya bersyukur, saya tinggal di rumah orang tua kami ini 7 tahun. Saya menjadi asisten dari Ibu Hit, saya membantu beliau, dan saya keluar untuk menikah dari rumah ini. Nah, jadi saya melihat contoh yang luar biasa yang diberikan oleh Bapak dan Ibu ini, betapa mereka cintanya kepada Tuhan Yesus. Lalu sekarang kalau saya kilas balik, betapa pentingnya kita ini menjadi contoh bagi keluarga kita, bagi kakak, bagi adiknya, adik bagi temannya. Kita Tuhan ingin supaya kita tuh menjadi juga teladan, walaupun masih muda. Perlu jadi teladan nggak anak-anak muda? Perlu, dalam sikap, dalam segala hal kan. Nah, anak-anak yang kecil ini adalah anak-anak saya yang dulu masih kecil ini. Itu Mas Roto baru menikah, itu adik saya, kakak saya satu Oscar Motulo, kami dari keluarga Motulo 7 bersaudara. Ketika saya kenal Yesus, saya bilang tahun 78, nomor 1 saya injili itu adik-adik saya semua, saya dudukkan di kawin. Kamu dosa Roma 3:23, saya ciptakan lagi. Tanpa ada yang suruh, tapi saya jelaskan ke mereka satu persatu. Sehingga adik-adik saya semua menerima Tuhan Yesus ketika dia masih SD, mereka terima Tuhan Yesus. Dan anak-anak saya ini, tiap hari, sambil saya bikin Alpraga, saya jelaskan, tahu nggak Yosua, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu, masih 2 tahun, setahun, dari dalam kandungan sudah saya doakan, ketika dia sudah mulai bicara-bicara, saya jelaskan tiap hari, sampai akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan sama pribadi. Itu berbeda dengan anak-anak yang tidak mengenal Yesus dari mulut orang tuanya, maksudnya kan kita di orang tua ini dikasih tugas tanggung jawab untuk memberitakan Tuhan Yesus sebagai anak-anak, bimbing dia. Tapi kadang-kadang orang tua serahkan itu ke mana? Guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu kan kebanyakan anak muda juga lagi pusing-pusing kepala, lagi putus pacar, lagi stres. Kadang-kadang dia beritanya kadang-kadang nggak cocok sama firman Tuhan. Tapi banyak juga guru-guru sekolah minggu yang hebat. Nah, sebaiknya orang tua itu yang menginjili anak-anak, sebaiknya, ya kan? Nah, dari kecil dia mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Nah, anak-anak saya pun dari kecil mereka, ini waktu itu baru 3 ya, ini adik yang paling bungsu ini belum datang, dia belum datang ke dunia. Nah, dia masih di program, jadi, nah iya nanti ditaruh ya, cari-cari foto, dia bilang saya nggak ada fotoku di sini, Mak, yo maaf dulu ya. Nah jadi
Saya melihat bahwa setelah saya kelas balik sudah umur segini, saya lihat bukan main ya, Tuhan itu inginkan kita ini hidup sebagai orang Kristen, bukan cuma formalitas, tapi sungguh-sungguh kita hidupi. Sejak saya lihat tahun 78 itu gelora di hati saya kok terus menerus. Dia bergelora terus, gelombang itu mencintai Tuhan itu, walaupun banyak kekurangan saya ini, tapi saya lihat Tuhan itu selalu mengingatkan, menegur, mengarahkan saya, cepat kau harus beritakan itu firman, beritakan Injil terutama. Nah, hari ini kita akan membaca dari Roma kan, pasal 1 ayat 14 sampai 17. Nah, ini sekedar perkenalan sedikit ya mengenai keluarga kami. Nah, Roma pasal 1 ayat 14 sampai 17. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca sama-sama. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kamu kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ayat ini luar biasa ya, sungguh bermakna dan senantiasa menguatkan kita dari firman Tuhan ini. Nah, saya mau cerita dulu baru kemarin, tanggal 24 Oktober ya, boleh saya selanjutnya. Itu ada pertemuan namanya temu virtual. Sekarang kan lagi musim semua virtual karena keadaan begini. Tapi tidak menghalangi sebuah yayasan Kanker Payudara Indonesia itu mengadakan temu virtual. Yang hadir 500, uniknya ini semua penderita kanker. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai di Papua, penderita kanker ini berkumpul dan ada yang menyaksikan ketika dia habis kemo di tempat tidur, ada yang sedang sakit, ada yang sedang pusing, ada yang sedang duduk santai, ada yang jaga warung, ada yang segala macam itu kita buat temu virtual. Nah, lebih dari 500 orang yang hadir, saya hanya menyampaikan sedikit di sini bahwa semua itu punya cerita. 500 orang itu pasti punya cerita. Dan saya sendiri diminta untuk mengkoordinir istri-istri prajurit yang menderita kanker. Itu kurang lebih jumlahnya ada 160-an dari Sabang sampai Merauke. Tiap hari kami WA. Saya mau baca sedikit biar kita ada gambaran ya. Saya mau bacakan sedikit WA mereka supaya kita bayangkan di samping di luar sana sedang banyak orang menderita. Nah, tiap bulan saya berobat Bu untuk disinar. Kemudian sekarang di mana posisimu? Sekarang aku lagi di rumah. Bagaimana caranya ke Darmais? Terus seorang teman saya itu telepon ke Darmais, lagi penuh ternyata di sana. Saat ini sedang penuh tempat tidur, aku semua sedang dengan COVID, aku masih ribet sekali di sana. Tapi ibu merasa nyeri kan? Iya, perut saya sakit, Bu, keras, gak bisa jalan. Tangan saya seperti mau copot, ulu hati saya penuh, tulang tengah saya sakit sekali Bu, nyeri sekali Bu. Nah, mungkin kita pernah mengalami, teman kita, saudara kita mengalami sakit kanker. Itu semua tidak tiba-tiba sakit begitu berat, tidak. Dia ada awalnya. Awalnya itu biasanya, titik awalnya itu dari sebuah benjolan yang kecil. Nah, ini di sini banyak wanita, saya mohon atau bapak juga kalau ada saudara istri kasih tahu ke mereka semua, ketika ada benjolan kecil, belum tentu itu kanker. Tapi kita harus waspada, waspada kita dan periksakan ke dokter. Ketika dia benjolan masih kecil dan dia dioperasi disayat sedikit, selesai. Tapi saat ini di Rumah Sakit Kanker Darmais, dokter begitu kewalahan karena semua datang sudah stadium yang parah yang sudah sangat susah untuk sembuh. Seperti tadi teman kita ini dan kanker payudara itu dia suka jalan-jalan gitu, kanker sel kankernya ke otak, ke tulang, ke paru-paru. Kalau kanker serviks enggak, tapi kalau kanker payudara dia suka. Jadi kalau sudah metastase dia ke tulang belakang, bisa dia sambil jalan tiba-tiba tulangnya patah tiba-tiba. Nah, dan kami punya grup itu namanya Survivor Kanker Payudara Kartika. Ini grup ini isinya itu ketawa-ketawa karena kita menghibur, menaikkan imunitas mereka kan, menghibur dan ketawa-ketawa. Ada yang nangis, ada yang pusing segala macam. Tapi ada satu orang ibu di nelfon saya, Bu, saya ingin bicara. Ketika saya berbicara dengan dia dan mengalami satu kepahitan dengan suaminya, tiap hari Bu saya menangis dari Januari sampai bulan ini. Kenapa? Suami saya bilang, kapok kamu kena kutuk kan, kamu kualat kan, gitu. Ya kan?
Tapi akhirnya sejelaskan, ada yang menolong kamu, mau nggak? Apa Tuhan Yesus? Itu Tuhan saya, tapi dia juga mengasihi kamu. Kita berdoa lewat telepon. Nah, saya setelah menceritakan itu, saya sukacita luar biasa. Ketika kita menceritakan kebaikan, kehebatan Tuhan kita kepada seseorang, ya kan? Walaupun kadang-kadang ada pemikiran juga, nanti dia begini, nanti dia begitu, nanti dia tersinggung. Tapi kita harus ceritakan, karena Tuhan juga sudah mengangkat kita dari lumpur dosa. Nah, cara ampuh untuk mencegah kanker payudara cuma ada satu, yaitu namanya sadari. Nah, ada sadari. Sadari itu adalah periksa payudara sendiri. Jadi kita usahakan setiap hari ke-7 sampai 10 sesudah haid, hari pertama dihitung tuh, kita periksa khusus sebulan sekali aja. Raba-raba itu diraba, dicek. Nah, karena sekarang penderita kanker ini dia sampai di umur 16 tahun ada. Pasien 16 tahun. Ada yang sehat-sehat, tahu-tahu ada yang muncul 65 tahun. Ada teman-teman kami. Dan kami sudah menyaksikan teman-teman kami yang pergi satu persatu. Kemarin kami punya grup juga paduan suara khusus orang kanker, dia menyanyi di gereja-gereja. Dan itu menjadi berkat bagi yang lain dan bagi mereka juga. Karena mereka masih tetap memuji Tuhan di tengah penderitaan yang mereka hadapi. Nah, jadi ketika mereka pertama kali mendengar kanker ini, mereka merasakan mau mati, rasa mau gila. Rata-rata bercerita sudah putus harapan dan sebagainya. Tapi sadari ini untuk menolong. Bukan berarti dia hilang, tapi bisa diatasi lebih cepat, lebih baik. Nah, sebelum pandemi ini terjadi, saya seringkali ikut, karena saya di yayasan ini bersama seorang ibu Agung Gumelar, kami pergi ke sekeliling Indonesia. Menceritakan pentingnya ini sadari, teman-teman kita jelaskan. Lalu kadang-kadang Ibu Agung bilang begini, Ustaz, kita masih ada utang loh ke bagian timur Indonesia. Ada di kemana Bu? Kita belum ke Maluku. Nah, kita program lagi ke Maluku, terus mencari donatur kan untuk ke Maluku. Nah, demikian Ibu Ketua kami merasa itu penting banget supaya orang tahu bahwa kanker ini bisa dicegah dengan kita deteksi dini dan cepat-cepat kita atasi. Lalu saya terpikir dengan kehidupan kita, dosa tidak jauh beda dengan kanker. Tapi ajaibnya, tak usah pakai deteksi dini, Tuhan sudah kasih harga. Roma 3:23, semua sudah berdosa, tidak usah periksa-periksa, semua sudah berdosa. Sejak manusia di Taman Eden kan kita tahu, manusia memilih berontak kepada Allah. Jadi semua sudah berdosa. Kalau kanker masih bisa deteksi, rasa-rasa ada benjolan nggak? Kalau kita tuh benjolan dosa sebanyak sekali dalam hidup kita. Kan sudah terlalu banyak, sehingga dia merembet-rembet dalam rumah tangga. Suami coba ngomong begini kepada istrinya tersinggung luar biasa. Belum selesai ngomong, kadang-kadang sudah marah-marah. Di sini banyak istri-istri kan, seringkali begitu kan, kita korslet. Kadang-kadang apalagi pandemi, suami baru ngomong sedikit aja. Ma, itu kayaknya belanjaan. Kenapa kau kirim saya saya nana? Wih, marah, ya kan? Belum titik ini kadang-kadang tuh. Sudah korslet semua, itu kanker-kanker kecil kan? Di dalam benjolan-benjolan dosa itu boleh bereaksi. Stadium 3 kadang-kadang tuh. Nah, jadi kadang-kadang saya melihat bahwa ternyata ada banyak agak mirip-mirip ini. Nah, tapi kita bersyukur. Kalau tadi tuh kanker kan sadari, deteksi dini. Tapi kalau kita dosa ini sudah ada pemecahannya, sudah ada solusinya. Karena Allah begitu mengasihi kita. Nah, kita lihat bersama-sama bahwa kalau seandainya kita ini mengalami masalah berat pandemi, oh itu masih kecil. Ada yang paling berat lagi, yaitu terpisah dari Allah. Itu saya rasa masalah yang paling berat di dunia ini, yang orang banyak kali nggak tahu, nggak mikir. Terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Ini yang paling bahaya banget. Kadang-kadang orang tua nggak tahu anaknya yang lari-lari itu, mungkin dia nggak pernah dengar Injil sampai dia mati karena orang tuanya sedang sibuk berusaha dan sebagainya. Akhirnya guru sekolah minggu juga lupa dan dia sampai dia mati nggak dengar tentang Yesus secara pribadi. Hilang Tuhan. Barangkali itu kita punya paman yang kita anggap dia majelis gereja, barangkali ya, begitu aktifnya, begitu bagusnya, begitu rajinnya dia memberi persembahan dan sebagainya. Menurut otak kita dia baik, tapi Alkitab bilang semua sudah berdosa. Kita semua yang ada di sini tanpa terkecuali, termasuk saya. Kalau kita bisa bikin buku catatan dosa kita, kira-kira tebal nggak bukunya? Tebal banget. Apalagi kita sudah ingkar-ingkar janji tuh, ketika baru berdua masuk waktu pemberkatan nikah, semangat kan? Jadi saya Esther menerima engkau prasetyaku sebagai istriku, sebagai suamiku.
Dengan lantang, dengan hebat kita berjanji. Tapi tidak tunggu lama-lama, ber2 bulan, 3 bulan janji kita sudah lupa kadang-kadang. Ya kan? Yang baik yang ibu-ibu, yang bapak-bapak, sering kali kita lupa dengan janji kita. Tapi Tuhan tidak pernah janji. Kita bersyukur kita punya Allah dalam Yesus Kristus yang menyelesaikan masalah dosa. Terpisah dari Allah. Tapi kita lihat bersama-sama, saya mau kasih contoh ini yang bicara tadi hutang tadi, Rasul Paulus kan. Kita ingatkan, tentu kita ingat semua bagaimana kisah Rasul Paulus. Ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, ketika itu dia berjumpa dengan Yesus. Ada percakapan yang luar biasa terjadi di situ. Saulus, Saulus, ya kan? Mengapa engkau menganiaya aku? Terus Paulus bilang, siapa kau Tuhan? Tapi sebelum Tuhan, dia tahu itu Tuhan yang bicara. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saya baca ini, saya bayangkan kita. Barangkali mungkin juga enggak. Kita sedang menganiaya Yesus. Barangkali saya enggak seperti Saulus waktu itu. Saya enggak jahat kayak dia. Tapi ada juga jahat kita sedikit-sedikit kecil kan, ada juga barangkali. Coba kita tanyakan diri kita, adakah kita menganiaya dia? Kita bilang kita orang Kristen, kita percaya anak Tuhan diselamatkan, tapi tak pernah kita ceritakan kasihnya kepada orang lain. Tak pernah kita cuma makan sendiri roti hidup itu, kita tak pernah bagi kepada teman kita, tetangga kita, padahal ada kesempatan. Kita tidak mau beritakan. Kita simpan-simpan sendiri, kita makan-makan sendiri, kita tidak beritakan tentang Yesus. Itu kan urusan pendeta. Apakah itu urusan pendeta saja? Menceritakan tentang Yesus kepada teman-teman kita, urusan pendeta kah atau urusan kita? Urusan kita semua. Kita yang sudah diselamatkan, kita ini punya utang. Seperti halnya Rasul Paulus bilang tadi, aku berhutang baik pada orang Yunani, baik juga kepada orang bukan Yunani, orang terpelajar maupun orang tidak terpelajar. Orang-orang yang kita lihat tergeletak, yang tak berdaya, tidak sekolah, tamat juga, kita berhutang sama dia. Kita perlu jelaskan kebaikan Tuhan. Bagaimana kita mau jelaskan kalau kita sendiri belum mengalami itu? Itu kan agak susah kan? Maksudnya gimana ya? Nah, saya mau jelaskan yang tadi saya alami. Saya kan pakai contoh diri saya. Saya sendiri baru, memang dari kecil sudah kenal Tuhan Yesus. Ya, saya ikut bahkan dulu pondok gembira dan sebagainya. Tapi kesadaran benar-benar saya sadar itu baru kelas 2 SMA. Kapan hari saya dengar cerita Pak Gunar itu dari waktu itu ketika SMA juga ya Pak. SMA tuh. Nah, kalau saya mau kaji persatu kan nggak habis sampai besok kan. Sebenarnya. Tapi itu sukacita loh, indah loh mendengarkan. Karena ada orang lain yang menyampaikan kepada kita, entah secara langsung ataupun tidak. Ada orang yang mau datang kepada kita. Tuhan pakai itu. Barangkali di sorga itu ada rapat-rapat mungkin ya, malaikat sama Tuhan. Malaikat bilang, sudah sampaikan dulu sama si Esther itu. Dia nak mulai sudah lihat di buku tapi dia gak balik-balik, gak baca. Nah, waktu itu mulai bekerja, bergerak juga dan saya baca buku itu dan firman Tuhan ternyata ingatkan tegur saya. Dan berproses setelah itu saya terima tadi secara pribadi. Dan mungkin kita semua punya cerita yang berbeda, tapi intinya harus sama. Bahwa kita percaya Yesus sebagai juru selamat kita. Gak ada yang lain. Injil itu bukan rekayasa manusia, ahli-ahli pemikirannya para teolog, ahli filsafat, bukan. Injil itu adalah Allah sendiri yang datang ke dunia, mati di kayu salib, bangkit bagi kita. Injil itu kekuatannya. Dikatakan tadi kan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, Injil inilah yang memerdekakan kita. Waktu Saulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, Yesus memakai seorang yang bernama Ananias. Ananias pergi dulu ke sana. Pergilah ke rumah itu, ada di sana ada seorang yang memerlukan pertolongan. Apakah Ananias bilang, enggak Tuhan, enggak mau saya. Dia jahat Tuhan, dia bunuh orang Kristen, enggak mau saya. Barangkali kalau kita jadi Ananias kita begitu juga ya. Ananias juga begitu memang, tapi dia enggak menolak. Dia cuma bilang, Tuhan bukankah dia jahat banget Tuhan. Nah, tapi dia pergi, walaupun dia mungkin dongkol-dongkol dia pergi. Ya, kita juga demikian. Kadang-kadang kita bermain musik. Sementara kita lagi asik-asik, ada suatu urusan penting, jadwal kita tiba, kadang-kadang kita ada ngomong-ngomong juga kepada Tuhan. Atau mungkin kita sedang sesuatu hal yang kita lakukan, tapi Tuhan ingin supaya kita terus terhubung, terkoneksi dengan Dia, dan kita juga terus-menerus ingat, tahu apa yang Dia mau. Bukan yang kita mau loh, yang Dia mau. Kadang-kadang kecenderungan saya itu melakukan apa yang saya mau kadang-kadang. Saya suka sekali bikin alat peraga, permainan, sebagainya. Kadang-kadang saya terlanjur lama-lama ke belok kanan, miring sendiri, dan selalu lupa Injil.
Nah, saya melihat Bapak Ananias ya, di situ ada Bapak Ananias itu dia melakukan satu ketaatan kepada Tuhan. Dengan sukacita dia pergi, lalu dia menyampaikan itu kepada Saulus ya, dan dia dimenangkan. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau menyanyikan satu nyanyian bahwa Yesus memang baik dalam hidup kita. Ini nyanyian bahasa NTT, Kupang ya. Yesus Malore. Oh, iya. Erot, ya. Kita nyanyi dulu lagu ini ya, biar kita bayangkan betapa baiknya Yesus yang sudah berbuat bagi saudara dan saya. Nah, ya. Ini nyanyian ini Yesus Malole ini bahasa mana ya, biar kita bayangkan itu kebaikannya. Kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan Yesus kan yang di sini atau belum? Amin. Ya, sama-sama kita nyanyikan. Ya, Kahana bantu ya. Yesus Malole, Malole neu au. Yesus Malole, Malole neu ito basa. Au tak bisa malam Yesus susue. Yesus Malole, Malole neu au. Ya, Yesus baik. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak bisa lepas kasih-Mu Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Nah, jadi Yesus itu sungguh baik buat kita. Kita nggak bisa balas dia. Dia nggak perlu uang kita, dia nggak perlu segala macam, dia perlu kita. Sampaikan itu kepada yang lain. Nah, kita melihat bersama-sama apa sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus buat kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 dikatakan, Rasul Paulus mengatakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ini kalau kita di penjelasan, ini ayat kunci namanya ya, dia menjelaskan kita sebab yang sangat penting. Coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, ialah apa yang aku terima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, berita ini itulah Injil. Injil tanpa Yesus, cuma Yesus mati bukan Injil. Sia-sia kan kalau cuma dia mati saja gak ada yang bangkit. Tapi sungguh-sungguh Yesus yang kita sembah itu Yesus yang mati dan dia bangkit. Rasul Paulus mengatakan ini berita yang paling penting dari semuanya. Coba kita bayangkan kita ada di posisi seorang Saulus. Begitu jahatnya dia dalam ketidakmengertian dia akan kebenaran, dia menyeret orang-orang Kristen, menganiaya, kemudian dia bertobat. Kemudian saya bertobat dengan sukacita, dia gembira, beritakan itu, mau diapakan pun dia lakukan itu, dia rela buat Tuhannya, yang ajaib itu. Sekarang ini kalau kita baca juga di YouTube itu banyak sekali cerita-cerita sekarang ya, bagaimana orang datang kepada Tuhan Yesus, begitu ajaib perbuatan Tuhan. Nah, di sini saya mau ingatkan bersama-sama bahwa memang Rasul Paulus mengancam kita, cuma Injil itulah kekuatan Allah. Bukan pendidikan kita. Pendidikan itu penting, tapi bukan itu kekuatan, bukan harta, bukan. Dan ini hampir tenggelam karena banyak orang berpikir, gereja-gereja juga yang besar-besar banyak berpikir bahwa itu program itulah kekuatan Allah, bukan. Banyak gereja berpusat pada program. Itu bagus tuh program-program semuanya, tapi Injil tetap kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ya, setiap orang yang percaya. Nah, jadi kita jangan pernah malu dengan nama Yesus. Waktu suami saya tugas di Papua, saya mau cerita sedikit. Suami saya tugas di Papua. Waktu itu saya kan, waktu ada pemberitahuan kami sebenarnya di Kopassus, di Cijantung, Jakarta. Suami saya sebagai asisten dari Danjen Kopassus, kerja bagus-bagus. Tiba-tiba suami saya malam-malam di rumah, kita ini mau pindah. Tapi dia kayak wajahnya kayak susah gitu kan. Emang kenapa? Tapi jauh banget.
Saya langsung perhatikan, kemana memang? Ke Papua. Oh, puji Tuhan. Kenapa? Karena itu saya doakan sudah lama sekali dari sebelum menikah. Saya pikir Tuhan sudah lupa dengan jawaban doa. Ternyata Tuhan menjawab. Wah, saya gembira luar biasa. Saya bilang, aduh Tuhan, terima kasih. Kenapa aku terima kasih? Terima kasih. Saya nggak pernah cerita kan? Ke Papua itu doa saya Tuhan jawab. Sudah berapa belas, hampir 20 tahun mereka baru Tuhan jawab ini doa. Saya bersyukur sekali bisa ke Papua. Langsung saya ambil koper, kemas-kemas. Kenapa kok semangat sekali? Kita kemas barang, kapan mau pindah, kapan ke Papua? Sementara suami saya lagi sedih-sedih mikir, saya salah apa dipindahin ke Papua? Ya kan? Sementara saya bersyukur, itu jawaban doa. Karena saya mau berdoa sudah lama sekali. Kalau mungkin ada di antara saudara pernah baca buku Anak Perdamaian. Waktu saya baca buku itu, kira-kira saya masih SMA, setelah saya terima Yesus itu, saya bilang, Tuhan, masa jauh orang-orang Amerika, orang Barat yang Tuhan izinkan datang, saya ini orang Indonesia, itu Papua itu adalah saudara saya Tuhan. Tuhan gerakkan hati-hati orang dari jauh-jauh, gerakkan juga Tuhan, saya pengen ke sana Tuhan. Pengen saya lihat tempat-tempat orang yang misionari itu dibantai, dibunuh dan sebagainya. Saya ingin jelaskan juga kepada mereka, mungkin tinggal cucu-cucunya, anaknya, bahwa Yesus engkau juru selamat. Itu doa saya jam ketika itu. Begitu saya menikah dengan suami saya seorang prajurit, saya nggak mikir lagi bahwa Tuhan berkan jawab lagi doa saya. Tapi saya terus berdoa. Ketika saya punya anak masih kecil, saya ajak anak saya jalan-jalan pagi melewati jalan Kalisari di Jantung. Anak saya bilang, Mak, ini di mana? Ini Lebak Bali. Padahal itu di Jantung tuh. Jalan lagi kemana? Saya bayangkan saya sudah di Papua. Ini namanya Puncak Jaya, nak. Agak ada gunung seperti ada tanjakan, ini Puncak Jaya. Jadi kalau sudah hari Sabtu itu anak saya bilang, Mama, kita ke Puncak Jaya yuk, ayo, gitu kan. Padahal itu daerah Kalisari, Jantung, Jakarta Timur. Nah, akhirnya Tuhan menjawab betapa bahagianya kami boleh ke Papua. Nah, saat itu di Papua itu dari pagi sampai malam kami terus berjalan beritakan kasih Tuhan. Ladang luas terbuka. Mungkin ada di sini yang Tuhan gerakkan ke Papua. Berilah jawaban yes kepada Tuhan. Pergi. Nah, waktu itu Panglima itu Kodam 17 Trikoran namanya Nurdin Jainal. Rombongan ibu-ibu istri prajurit akan piknik ke Bali. Kemudian kita sudah berkumpul di ruangan, akan berangkat, pesawat sudah menunggu. Kan semua saudara-saudara kita kan, tiba-tiba ibu Panglima bilang begini, mana si Esther? Doa dia, doa. Jadi suruh saya berdoa. Karena dia tahu sudah kenal saya orang yang dekat dengan Tuhan. Saya bersyukur kan. Tapi ini ajaib di tengah semua saudara kita yang bukan seiman, dia suruh saya berdoa. Terus saya sudah berdiri, teman saya yang seiman korek begini. Doanya yang nasionalis ya. Artinya apa? Doanya itu yang umum. Dia tahu saya ngoceh-ngoceh lagi macam-macam. Langsung aja nasionalis ya. Iya. Saya berdoa, saya kira kesempatan kan luar biasa ini. Tuhan Yesus sebutlah, maksudnya teman saya itu jangan kusebut nama Yesus. Oh enggak ada, saya enggak bilang enggak. Itu kebanggaan kita bersyukur, kita mesti sebut nama dia dengan tanpa takut-takut. Oh saya berdoa kan, makin ada nama Yesus makin saya kerasin doanya tuh. Nah, jadi artinya apa? Kita nggak usah malu-malu. Itu keyakinan kita, itu yang menyelamatkan kita, Yesus Kristus, bukan yang lain. Kenapa kita harus malu? Ada orang kalau mau ke gereja bawa Alkitab dia malu, dia bungkus dengan koran Alkitabnya. Jangan pernah kita malu memperkenalkan atau menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada saudara-saudara kita. Karena Yesus itu luar biasa. Apalagi di musim pandemi ini kan, di musim pandemi ini terkadang kita udah putus asa menghadapi situasi kayak begini. Yesus itu juru selamat, bukan hanya atas dosa-dosa kita, atas segala problem hidup kita, saya yakin. Segala problem kita, mencari kerja, sedang kuliah, kesulitan ekonomi, dia itu juru selamat yang luar biasa. Nah, sehingga mari kita bersama-sama untuk senantiasa menikmati sukacita untuk memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah, ya. Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi, Rasul Paulus tadi kan bilang di bagian awal, kita ini berhutang. Kita berhutang kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Hutang kita itu adalah hutang memberitakan Yesus. Kita tahan-tahan, kita pendam-pendam. Padahal Tuhan sudah kasih kita kekuatan. Kekuatan yang luar biasa sudah Tuhan berikan. Bukan akan, tapi sudah. Tuhan sudah berikan buat kita semua. Kalau kita duduk di sini, ajaib nggak? Saudara merasa ajaib nggak kita bisa duduk sama-sama di sini? Ajaib. Kita mulai hidup aja hari ini tuh ajaib. Kalau kita pikir-pikir ya, kita merencanakan pertemuan ini, satu datang dari Manado, satu datang dari Ambon, yang satu dari Batak. Mungkin nggak jadi-jadi kalau kita punya rencana.
Tapi Tuhan sudah siapkan, ada adik-adik kita nih, remaja-remaja Tuhan sudah siapkan, ada di sini. Ada, saya lihat yang paling muda itu ada tadi yang gendong adik kecil kan, ada adik yang dalam kandungan juga, Tuhan sudah siapkan. Ini bukan main-main, ini rencana Tuhan. Mungkin gereja kita ini, kita pikir masih sedikit, tak masalah. Tuhan juga mulai dengan 12 orang malahan. Tapi luar biasa pekerjaan Tuhan. Saya ingat kapan hari pendeta bilang Tuhan atas jumlah. Ya kan? Tuhan atas jarak, atas waktu. Jadi, kita bersyukur. Jangan kita pendam-pendam sendiri. Nah, hari ini, saya dapat juga WA kemarin. Tante, besok saya menikah. Tapi di Manado ada seorang pemuda. Tapi saya sedih bukan main. Kenapa? Dia memilih menikah dengan seorang yang tidak seiman. Sedih sekali saya bukan main kan, karena Kahana ini guru sekolah minggu dari gereja Pok namanya Kopassus. Sudah dia guru sekolah minggu ini nggak tanggung-tanggung sudah 30 tahun lebih. Ya, jadi guru sekolah minggu. Ya. Anak sekolah minggunya ini memilih untuk tidak taat, untuk berontak kepada Tuhan, memilih yang tidak seiman. Baru kenal 2-3 bulan, menikah di Manado, tapi tidak seiman. Nah, saya berharap semua anak-anak muda khususnya yang belum punya pasangan, biarlah Tuhan kirim yang terbaik, yang mengasihi Tuhan, yang mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kalau di antara mereka ini ada yang satu kursinya kosong, tidak muncul-muncul lagi, cari. Jangan dibiarkan. Kebanyakan kan dia mundur tuh pelan-pelan kan, anak muda kita mundur pelan-pelan, kita biarkan, kasihan lama-lama dia jatuh di dalam jurang. Ya, dengan teman-teman yang tidak seiman. Jadi kita harus perhatikan baik-baik, kita harus cari teman kita. Kalaupun dia marah-marah dicari nggak apa-apa, kita bawa lagi ke kaki Tuhan, bawa ke gereja, kita doa. Biarlah kita tahu kita berutang. Kapan melunasi utang kita? Saya rasa kita semua nggak punya uang, bukan dari segi uang ya kalau soal utang ini, tapi utang ini adalah utang berita. Kita harus beritakan itu kepada teman-teman kita. Jangan tunda-tunda lagi. Sekaranglah saatnya, ya kan? Sekarang saatnya kita melunaskan utang-utang kita. Tuhan, Engkau sudah selamatkan aku mau Tuhan, mau ceritakan, tapi aku nggak ngerti caranya. Minta tak bisa tanya-tanya sama Pak Pendeta, sama Bapak Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan dengan Roh Kudusnya akan menolong kita. Nah, waktu itu anak saya ini punya teman, seorang teman, terus saya bilang, seorang teman pria, dan saya bilang, ya tidak ya, kau jelaskan dulu, dia sudah kenal, dia Kristen mak, tapi kau tanya dulu baik-baik. Dia sudah sembuh-sembuh kan oleh secara pribadi. Jangan ketika kita mungkin jatuh cinta kepada seseorang, kita anggap semuanya beres, belum tentu. Lalu anak saya mulai jelaskan, ternyata betul mak ya. Dia sudah umur berapa nih? 28 tahun baru dia sadar dia orang berdosa, dia perlu Tuhan Yesus secara pribadi. Anak saya kan waktu jelaskan itu, dia sudah nggak tahu teorinya seperti apa, yang penting dia tanya itu dan dia stop, dan tapi Tuhan kasih hikmat, kasih ayat-ayat yang cocok sekali dengan orang itu, dan orang itu bisa sadar. Gila ya kata dia, saya baru sadar seumur ini bahwa Yesus mengampuni dosa saya. Aduh terima kasih Tuhan. Ada yang mengingatkan. Kadang-kadang teman kita mungkin sudah tahu tentang Yesus, tinggal dikit lagi ingatkan bahwa Yesus sudah menebus dosanya. Tinggal diingatkan sedikit lagi. Di Pak Pendeta ini banyak traktat-traktat kan, itu bisa dipakai sebagai alat bantu untuk kita memberitakan kasih Tuhan. Jangan biarkan dia teronggok, tapi kita lakukan itu, beritakan itu. Ketika waktu itu saya SMA, setelah tamat SMA, ada pilihan sebenarnya untuk kuliah lagi, tapi saya tidak. Saya pilih untuk saya belajar Alkitab karena saya merasa Tuhan saya bodoh banget. Sampai sekarang dia masih tetap bodoh, nggak mengerti, tapi saya tahu bahwa Tuhan itu baik. Nah, saya belajar dengan Tuhan di sebuah sekolah namanya Institut Alkitab Anugerah di Manado. Ini saya rasa sekolah paling ekstrim ya. Kita 7 bulan kita belajar, 8 bulan kita dilepas begitu saja untuk menginjil. Saya dikirim ke Jakarta. Seorang ibu saya nangis-nangis, kok berani nak? Berani. Semangat berkobar-kobar kan, kasih mula-mula. Naik kapal lautnya itu kapal laut ebrek-ebrek lah, sudah mulai miring-miring, bekarat-bekarat. So, ibu saya takut sekali, aduh Esther kau naik itu bahaya. Percaya sama Tuhan pimpin. Ketika hujan di kapal, kita basah kuyup. Terus saya ingat lagi, Paulus juga mengalami kok, bukan cuma kau. Itu kan di hati saya nih kan, jadi nggak apa-apa. Sampai di Jakarta, saya tinggal dengan satu orang keluarga, satu keluarga Kristen. Di sebelahnya itu di daerah Kayu Manis, sebelahnya itu ada warteg. Tiap pagi warteg itu muter lagunya Oma Irama. Itu lagunya sampai, karena tiap hari diulang-ulang,
sampai saya hafal lagunya itu Hitam Manis. Itu ada lagu Hitam Manis, Hitam Manis, itu saya hafal terus lagu itu kan. Tapi lagu itu mengingatkan, Esther Hitam Manis itu kau harus jelaskan Injil, kasihan mereka. Jadi tiap pagi saya keluar rumah, kerjaan saya ini traktat segini, sebanyak. Langsung saya cari ke stasiun bis, duduk baik-baik, beritakan itu. Saya bayangkan sekarang masih berani nggak ya? Seperti itu, saya duduk di bis. Ketika bis sudah berjalan, saya dari stasiun ke stasiun. Saya bayangkan. Tanpa takut waktu itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon waktu sebentar, saya mau bagikan berita yang paling penting dalam hidup. Bagaimana kita bisa ke surga, bahwa Yesus juru selamat. Tanpa takut. Gak ada pertimbangan teori-teori, tapi saya bagikan. Ada yang marah-marah, ada yang terima, ada yang senang. Tapi saya terima dengan sukacita. Ada yang bapak marah-marah, saya terima. Maaf, kalau bapak nggak suka, nggak apa-apa, Pak, saya ambil lagi, gitu kan. Nah, tapi ada keberanian luar biasa. Saya berharap tidak mesti seperti itu, tapi minimal kita ungkapkanlah bangga kita, sukacita kita karena kita sudah diselamatkan. Dengan cara apa? Beritakan itu pasti. Hutang harus dilunasi, ya kan? Entah bagaimana caranya, Tuhan berproses lewat kita masing-masing. Biarlah kiranya hari ini kita diingatkan bahwa kekuatan Allah itu sudah ada pada kita. Injil itu sudah kita terima, dan mari kita bersama-sama untuk memberitakannya dan setia mengiring Tuhan Yesus sampai Tuhan memanggil kita, sampai Dia datang kembali. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur karena Engkau mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada Engkau Yesus yang sudah mati tersalib bangkit bagi kami. Kami bersyukur karena kuasa kasih-Mu itulah menyelamatkan kami. Injil-Mu, kekuatan-Mu itulah menyelamatkan kami. Biarlah kami semua yang ada di ruangan ini, Bapa, Engkau ingatkan kami semua untuk tetap setia menceritakan kasih-Mu dimanapun kami berada, ya Bapa. Engkau sungguh begitu baik kepada kami. Sekalipun di musim pandemi ini kami mengalami banyak sekali pergumulan, ya Bapa. Tapi pergumulan kami yang terbesar yaitu dosa-dosa kami sudah Engkau bereskan di Bukit Golgota. Kami tak mampu membalas kebaikan itu. Tapi kami rindu Tuhan melunasi hutang-hutang kami itu. Menceritakan kasih kepada sahabat kami, teman kami, siapapun yang kami jumpai. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi pewarta Injil. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih karena ada sorak-sorai di rumah Bapa di sorga ketika ada satu orang yang datang kepada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami semua jemaat-Mu ini untuk senantiasa semakin sungguh-sungguh lagi melayani Kau. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.